Halo teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 12 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang materi manajemen internasional. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Ketut Erika Junianti dengan NIM 211.037. Yang kedua, Nilo Putristy Arianti dengan NIM 200.111.06. Yang ketiga, Made Arta Wirayuda dengan NIM 211.067. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan instrumen yang digunakan untuk membahas arus dengan skala yang besar dalam hubungan internasional. Keuangan internasional juga disebut sebagai ekonomi moneter internasional atau ekomakro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter ekonomi. Makro keuangan internasional mempelajari dinamika keuangan sistem global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional memiliki pengaruh dalam ekonomi dan politik pada saat era-era global. Ketersediaan keuangan internasional ditentukan oleh arus perdagangan global yang relatif bebas dari campuran tangan pemerintah, sehingga pemerintah sangat terbatas dalam melakukan manipulasi terhadap keuangan. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya di berbagai negara berkembang. Karena perusahaan ini bergerak di bagian negara dan adalah perusahaan global, maka tentu akan terdampak kuat pada kondisi politik secara global. Perusahaan multinasional ini akan semakin penting di negara ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Perusahaan multinasional awalnya berasal dari Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara seperti halnya negara Jepang, berbagai negara Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Sejak tahun 1960-an, perusahaan multinasional bukan hanya didominasi oleh negara Amerika Serikat saja, tetapi juga berasal dari negara Jepang, Eropa, berbagai industri lainnya, dan juga berfondasi di negara berkembang di Asia. Karakteristik perusahaan multinasional. Pada beberapa individu, perusahaan multinasional akan sering disamakan dengan transnational corporation atau TNC. Padahal PNM dan TNC berikut adalah beberapa karakteristik agar Anda bisa lebih memahami terkait perusahaan multinasional. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri, sama seperti namanya, yakni multinasional. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Yang kedua, teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun perusahaan cabang. Yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Yang kelima, memiliki visi dan misi yang mendunia, mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara, membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan juga misi yang mendunia. Yang keenam, multinational internationally owned enterprise atau MOE. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usahanya di negara lain. Yang ketujuh, multinational financial controlled enterprise MCE. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan di dalam MOE dan MCE. Kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor.
Yang kedua, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Yang tiga, memodernisasi setiap sektor lini. Yang keempat, mendukung pembangunan dalam negeri. Yang kelima, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keenam, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Yang kedua, ekspor keuntungan. Yang ketiga, dampak terhadap budaya dan sosial. Yang keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keenam, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan. Orang-orang selama ini hanya melihat faktor eksternal dalam bentuk politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Mereka walaupun bahwa semua itu diciptakan oleh manusia. Menurut Kusdi tahun 2009, hubungan antara perusahaan dengan elemen lingkungan dapat berupa yaitu hubungan bersifat jangka panjang. Hubungan dengan pemasok, baik itu berupa pemasok energi, bahan, pemodal, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. B. Hubungan yang bersifat sementara atau jangka pendek. Contohnya hubungan dengan pelanggan yang bersifat sekali ataupun bisa berulang-ulang. C. Hubungan bersifat kerjasama, bersifat bersaing atau perbedaan kepentingan. D. Hubungan regulatif, hubungan dengan badan-badan pemerintah. Selanjutnya, strategi dalam merespon pengaruh lingkungan. Ada dua strategi dasar yang bisa dilakukan dalam organisasi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, yaitu melalui perubahan internal dan melalui pengendalian lingkungan. Yang pertama, perubahan internal. Menyesuaikan aspek-aspek di dalam organisasi seperti perencanaan, struktur, sistem, dan prosedur kerja sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang dapat berubah sewaktu-waktu. B. Pengendalian lingkungan. Cara mengendalikan lingkungan yaitu dengan cara menyatukan organisasi lain sehingga dapat dilakukan pengawasan bersama, menciptakan hubungan baik terhadap lingkungan, dan mengubah pandangan masyarakat. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.